Halo guys. Halo. Ada suaranya? Ya, masuk Pak. Masuk suaranya masuk. Oke. Kalian pada dari mana aja sih? Aku dari Tasik, Mas, dari Visip. Oh, dari Tasik Visip. Oke. Aku dari Bandung, FF. Oh, Bandung. Yang lain? Sama dari Bandung, dari FTIP. Oh, banyak juga ya? Aku juga dari Bandung, Ikom. Buset. Iya, aku juga dari Bandung. Bandung aja semua. Mau pada on cam nggak? On cam aja yuk. Boleh. Yang lain? Hayo. Boleh sok mangga. Boleh. Dalam hitungan 3 ya, biar surprise. Ya boleh. Sip. 3, 2, 1. Guys. A few moments later. Sekarang kan kita mau bahas social project, apalah itu, aksi sosial. Nah, menurut kalian nih, kita temanya mau apa ya? Ada punya saran nggak? Apa ya? Kita cari isunya dulu nggak sih? Kayak biar lebih jelas arahnya mau kemana gitu. Boleh. Boleh banget tuh. Apa ya isinya lagi butuh penanganan banget gitu guys. Kalau saran dari aku sih kayak kesehatan mental pada remaja pas lagi daring nggak sih, kayak kan pasti banyak banget yang butuh solusi, apalagi pembelajaran daring tahun depan tuh masih dilaksanain. Boleh sih. Kalau yang lain gimana? Bisa, boleh. Boleh. Setuju Tapi aja. biar lebih ke gambar sambil di share screen nggak sih? Visual ininya, Ibu Neneng. Oh ya udah, aku aja ya yang share ini ya? screen. Coba. Aku aja yang- Oke. Tinggal nama nih guys. Kira-kira nama yang bagus apa ya buat aksi sosial kita nih? Apa ya guys, menurut kalian oke gitu? Ya nih bingung. Kira-kira apa ya nama yang cocok buat project kita? Kalau dari aku sih ada ide dua, antara ruang kedua sama teman cerita. Gimana guys? Kalau aku lebih setuju sama yang ruang kedua sih. Kedua ya. Iya sih, kayaknya dari aku juga lebih ke ruang kedua deh, lebih oke gitu. Gimana guys yang lain? Iya. Emang lebih cocok juga kayaknya ya. Jadi kayak mirip sekolah gitu. Sekolah kan rumah kedua. Kalau ini ruang kedua. Oke. Sudah hampir 1 tahun pelajar menjalani pembelajaran daring dan tidak sedikit yang mengeluhkan sistem pembelajaran jarak jauh. Dengan berkurangnya intensitas individu untuk melakukan komunikasi secara langsung, menyebabkan beberapa persoalan muncul, seperti gangguan kecemasan ataupun stres berkepanjangan. Mulai dari keresahan tersebut, kami mencanangkan aksi sosial yang dinamakan dengan ruang kedua. Harapan kami ialah ruang kedua dapat menjadi tempat yang tepat untuk bercerita mengenai kegelisahan mereka, khususnya pelajar selama menjalani pembelajaran daring. Rencana tanpa aksi hanyalah angan-angan belaka yang tidak akan pernah tercapai. Oleh karena itu, setelah dirasa siap dalam menjalankan program aksi sosial kami yang bertajuk Ruang Kedua, masing-masing dari anggota kami melakukan perannya masing-masing sesuai dengan pembagian yang telah diberikan sebelumnya. Kami juga membuat akun Instagram dengan username sesuai dengan nama proyek kami, yaitu @project_ruang_kedua sebagai wadah kami dalam menuangkan gagasan kami mengenai topik isu yang sudah dipilih. Dalam proses pembuatan materi, kami juga membatasi pembahasan yang menghasilkan beberapa materi yang terkait dengan persoalan yang sedang dialami para pelajar di tengah pembelajaran daring ini. Melalui kuesioner yang diadakan pada tanggal 30 November 2020 lalu, telah ditemukan beberapa sampel
yang mengacu pada beberapa gejala gangguan mental, yaitu diantaranya ada burnout, prokrastinasi, overthinking, anxious dan nervous, dan juga rumitasi. Setelah mendapat jawaban tersebut, data diolah kembali dan dipublikasikan di platform Instagram yang dimulai pada tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020. Puncak gerakan aksi sosial, kami putuskan untuk mengadakan webinar dengan menghadirkan pembicara dari mahasiswa Universitas Padjadjaran. Setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang bersangkutan, yaitu Kang Zakaria Ansyari, seorang mahasiswa psikologi di Universitas Padjadjaran angkatan 2018, kami segera menyusun kepanitiaan. Tidak butuh waktu lama, kepanitiaan pun tersusun dan mulai menjalankan perannya masing-masing. Poster webinar pun telah selesai dibuat dan lekas kami publikasikan melalui akun @project_ruang_kedua. Anggi, kita Zoom-nya udah siap kan? Udah, pokoknya semuanya aman, Kar. Sip. Aku share link Zoom-nya ke grup sekarang ya. Ya Han, Ini MC berarti nanti tinggal baca skrip sesuai rundown aja kan? Iya, Yes. Aduh, deg-degan banget deh sih, ya Allah, sumpah. Asli, deg-degan pisan. Ayo tuh, kita doa dulu guys sebelum acara webinar kita. Mari semuanya berpegang tangan. semoga acara puncak kita lancar. Amin guys. Amin. Amin. Ya Allah, semangat kalian. Let's go. Lancar. Amin. Nama saya Muhammad Yashiran Abdillah dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran tahun 2020. Di sini di webinar kali ini saya berlaku menjadi MC. Kemudian di sini juga sudah ada pemateri kita. Yang terhormat pada Ketua Pelaksana kita Kang Raffi Nifari Atar. Yang terhormat juga kepada Kang Zakaria Ansyari sebagai pembicara pada webinar pagi hari ini. Dan pastinya teman-teman semua yang saya banggakan. Baik teman-teman yang berbahagia, lebih dari 8 bulan kita semua telah melaksanakan pembelajaran secara daring. Zakaria telah berpengalaman dengan mengikuti Project Hand. Kalau boleh tahu nih, Akang sekarang lagi sibuk apa ya di luar jadwal kuliah? Sebenarnya sekarang lagi paling sibuk kuliah sih. Kalian juga teman-teman kuliah, teman-teman SMA tuh kayak apa sih? Kalau aku boleh analogikan, kita kuliah dan kita sekolah itu ibaratnya orang yang lari maraton gitu. Perjalanannya panjang banget. Beda kan sama lari yang sprint gitu atau lari jarak pendek. Tapi kalau yang cuma kamu meter. sampai ninggalin tugas sampai Kak izin bertanya. Jadi aku tuh ada teman. itu pertama pertahankan. Terus kedua harus gimana nih? Coba dulu hal-hal yang tadi yang udah kita Kita bahas. sudah berada di penghujung acara, nggak kerasa dari tadi Kang kita. Kalau begitu dengan ini kami serahkan sertifikat sebagai pembicara di webinar Ruang Bicara ini pada Akang. 1, 2, 3. Slide selanjutnya 1, 2, 3. Arah tujuan dari program kami ialah memberikan pemahaman mengenai gejala-gejala yang dapat mengacu pada gangguan mental, dengan dipaparkan pula solusi atau cara mengatasinya. Sementara itu, manfaat dari program kami sendiri ialah remaja sudah dapat mengelola stresnya dengan baik, sehingga tidak sampai mengganggu kesehatan mental mereka. Setelah merumuskan beberapa agenda rangkaian yang sudah dilangsungkan selama kurun bulan November sampai Desember, telah kami dapati beberapa pencapaian yang berhasil kami gapai dalam program kami. Di antaranya yang pertama, tercapainya terkait koresponden dari kuesioner yang telah kami buat sehingga dapat dijadikan landasan dalam pematerian selanjutnya. Selanjutnya adalah terbentuknya Project Ruang Kedua dan akun @project ruang kedua sebagai wadah menyebarkan materi mengenai kesehatan mental remaja. Yang ketiga, rutinnya postingan mengenai kesehatan mental remaja di tengah pembelajaran daring yang dibagikan melalui platform Instagram. Lalu yang keempat, menggelar webinar dengan judul Ruang Bicara
menghadapi stres di masa pembelajaran daring dan menghadirkan pembicara dari ahlinya, yaitu Kang Zakaria Ansyari dari mahasiswa semester 5 Psikologi Universitas Padjadjaran. Dan yang terakhir, webinar tersebut diramaikan oleh beberapa pelajar di seluruh Indonesia, dan banyak audiens selesai acara tersebut memberikan tanggapan, yaitu salah satunya mereka merasa terbantu dalam menghadapi stres setelah mengikuti rangkaian webinar sampai akhir, dan berterima kasih baik kepada pembicara maupun kepanitiaan yang sudah membuat webinar berjalan seharusnya dan sukses. Berdasarkan analisis kami, selama gerakan aksi sosial yang kami beri nama Ruang Kedua, dijumpai masih banyaknya remaja yang membutuhkan pengarahan emosi negatif yang ditimbulkan akibat pembelajaran daring melalui kegiatan konseling. Di Indonesia, kesehatan mental masih terbilang awam, dan remaja kurang terbuka mengenai permasalahan mereka sendiri. Di sini Ruang Kedua hadir dan berperan dalam mengupas permasalahan tersebut. Dan sampai akhir rangkaian pun, Ruang Kedua sudah membuktikan bahwasannya aksi sosial yang kami jalankan sudah berjalan dengan baik.